Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Battlethrough the Heavens. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Xiao Yan serta 10 besar dari pertemuan Pil, telah berhasil memasuki domain bintang, dan sebagai peringkat pertama, Xiao Yan mendapat kesempatan untuk mencoba menaklukkan api 3000 pembakaran. Lalu saat dirinya mulai mendekati seekor naga yang tertidur, ia merasakan aura agung yang penuh dengan penekanan. Xiao Yan juga sadar jika aura naga ini begitu kuat, seolah-olah naga api tersebut adalah naga Void kuno, yang merupakan binatang iblis terkuat dalam sejarah. Tetapi setelah berjuang menghadapi tekanan besar dari sang naga, Xiao Yan akhirnya berhasil sampai di depan api 3000 pembakaran, lalu dirinya pun dengan sangat berhati-hati mengamati naga itu. Tapi secara tiba-tiba terdengar suara Ciuling yang memerintahkannya untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya melalui segel di dahi naga api tersebut, sebab menurut Ciuling, jika Xiao Yan beruntung mungkin dirinya bisa menaklukkan api 3000 pembakaran. Xiao Yan tahu, tugas yang diberikan oleh Ciuling sangatlah sulit, tetapi dirinya tetap mencoba untuk mengikuti perintah itu. Kemudian secara perlahan-lahan, Xiao Yan pun mulai menyalurkan kekuatan spiritual melalui segel dahinya. Namun setelah beberapa saat ia menunggu, sama sekali tidak ada tanda-tanda respon dari sosok naga api 3000 pembakaran tersebut. Tapi ketika Xiao Yan hampir menyerah dan menarik kembali kekuatan spiritualnya, tanpa diduga naga api itu terbangun, serta mengatakan bahwa Xiao Yan adalah manusia yang bodoh. Walaupun ia sedikit terkejut, namun dirinya tetap mencoba untuk bersikap ramah. Lantas Xiao Yan menyatakan niatnya yang ingin melindungi api surgawi peringkat ke-9, tetapi naga api itu justru malah menunjukkan sikap mengejek pada Xiao Yan. Naga tersebut juga menghempaskan serangan api untuk mengusir Xiao Yan. Hal itu membuat tubuh spiritual milik Xiao Yan dipaksa kembali ke dunia nyata, membuat dirinya sedikit gemeter setelah menyaksikan kekuatan api surgawi peringkat 9. Ciulin yang melihat kegagalan Xiao Yan tentu menjadi kecewa, dan dengan berat hati ia memberikan kesempatan selanjutnya pada Mugu. Sehingga dengan penuh percaya diri Mugu langsung mendekati naga api 3000 pembakaran. Kemudian dirinya mulai menyalurkan kekuatan spiritual miliknya. Ciuling merasa khawatir jika nanti Mugu bisa menaklukkan api tersebut, karena menara Pil tak ingin api surgawi 3000 pembakaran jatuh ke tangan Aula Jiwa. Namun hampir 10 menit menunggu, Mugu masih belum juga berhasil, membuat Ciuling bisa bernafas dengan lega. Ia juga melihat Mugu yang membuka matanya dengan ekspresi kesal. Lalu peserta lainnya pun mencoba untuk melakukan hal yang sama, tetapi hasil dari percobaan mereka semua masih saja gagal. Namun Ciuling tetap kecewa karena tak ada satupun yang mampu menyelamatkan menara Pil dari ancaman kehancuran oleh api 3000 pembakaran. Saat Ciuling mengajak semua orang untuk kembali, Mugu tiba-tiba saja tersenyum aneh, lalu dirinya segera meminta izin untuk melakukan sebuah pertunjukan. Wajah Ciuling berubah menjadi sangat tegang ketika melihat apa yang akan dilakukan Mugu, dan ia mencoba untuk menghentikan Mugu dengan mengeluarkan sebuah serangan, tapi sayangnya Mugu mampu menghindari serangan itu. Kemudian Mugu membentuk sebuah segel, yang membuat sisik di dahi naga api 3000 pembakaran meledak seketika. Naga raksasa yang sebelumnya tertidur, kini telah terbangun dan memancarkan aura menakutkan. Sedangkan api 3000 pembakaran berusaha keras untuk menghapus simbol hitam yang muncul di tubuhnya. Ciuling tentu menjadi sangat marah saat menyaksikan tindakan yang dilakukan Mugu. Bahkan naga api tersebut terus meraung dan menciptakan niat membunuh sambil menyerang Mugu. Sementara itu,
Mugu segera bersiap untuk menangkap api 3000 pembakaran, sehingga Ciuling pun memerintahkan para peserta 10 besar, agar menghancurkan manik giok. Hal tersebut ia lakukan untuk memanggil kepala menara. Tapi sebelum perintah itu terlaksana, 2 dari 9 pesertanya ternyata juga menyerang, menggunakan jarum-jarum dan merebut manik giok dari murid lain. Bahkan ada 2 anggota dari Aula Jiwa yang menyusup ke dalam pertemuan pil, mereka juga berhasil masuk ke 10 besar tanpa terdeteksi, sehingga Ciuling dan peserta lainnya meminta pendapat pada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan berkata, "Kita semua hanya bisa menunggu bantuan tiba dari menara pil." Mendengar perkataan Xiao Yan, Ciuling, dan Chen serta Song Qing hanya menghela nafas dengan pasrah. Sebab mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki ruang untuk ikut campur dalam pertarungan kali ini. Ketika Xiao Yan dan peserta lainnya sedang menunggu, tiba-tiba saja domain bintang kembali bergetar akibat ledakan besar. Kemudian kekuatan spasial mulai menekan pemberontakan dari api 3000 pembakaran yang memberi isyarat bahwa para tetua menara pil akhirnya turun tangan. Merasakan tekanan itu membuat api 3000 pembakaran menjadi semakin marah. Dan menyadari jika ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri, saat itu aura penghancur pun segera menyebar dari tubuh naga api tersebut. Bahkan Xiao Yan juga bisa merasakan sesuatu yang familiar, seperti apa yang ia rasakan ketika mengeluarkan teratai api pemusnah. Dan ternyata firasat Xiao Yan memang benar, karena aura destruktif mulai terpancar, sehingga membuat 3 segel formasi yang dibuat oleh 3 tetua menara pil langsung hancur. Namun kekuatan api 3000 pembakaran juga mulai melemah secara perlahan-lahan. Meskipun begitu naga api terlihat gembira, ketika melihat segel yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun perlahan hilang. Sedangkan garis hitam di dahinya juga mulai memudar. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut menjadi ketakutan, berbeda dengan Xiao Yan yang tetap tenang, sebab menurutnya akan lebih mudah menaklukkan api 3000 pembakaran setelah segelnya hilang. Kini tubuh naga raksasa terlihat di atas langit, dan simbol garis hitam pada sisiknya benar-benar sudah hilang, yang membuat Ciuling semakin menunjukkan ekspresi kekhawatirannya. Tetapi Mugu justru terlihat sangat puas menyaksikan hal itu, kemudian dirinya mengingatkan api 3000 pembakaran tentang kesepakatan mereka, di mana naga raksasa tersebut akan mengikuti Mugu ke Aula Jiwa selama 1 tahun setelah dibebaskan. Tapi dengan kecerdasan yang api 3000 pembakaran miliki, dirinya pun langsung membantah dan menegaskan, "Aku akan mengunjungi Aula Jiwa setelah menjelajahi seluruh dunia." Jawaban darinya membuat Mugu menjadi murka, karena ia tak menyangka kalau naga ini akan mengingkari janjinya. Melihat perdebatan antara Mugu dan api 3000 pembakaran, membuat Ciuling memberitahu peserta lain untuk mundur. Sebab baginya pertengkaran ini akan menguntungkan jika mereka berdua saling bertarung. Sementara itu Mugu menyadari tentang rencana dari Ciuling, namun dirinya tetap bersikeras untuk membawa api 3000 pembakaran ke Aula Jiwa. Lalu dengan gerakan cepat Mugu mengeluarkan sebuah giok dan menghancurkannya, sehingga menciptakan sebuah celah spasial. Kemudian dari celah itu muncul 3 sosok berjubah hitam, yang ternyata adalah para tetua dari Aula Jiwa. Mereka bertiga dikirim untuk membantu Mugu menangkap api 3000 pembakaran. Xiao Yan tentu saja terkejut, saat melihat formasi 4 orang lainnya yang merupakan kekuatan luar biasa. Sedangkan Mugu mengajak rekan-rekannya agar segera menangkap api 3000 pembakaran, sebelum tetua menara pil datang dan menggagalkan rencana mereka. Lalu mereka langsung membentuk sebuah formasi spiritual 10.000 hantu, yang menciptakan kabut hitam. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghalangi api 3000 pembakaran menyerap kekuatan bintang, tapi perbuatan mereka seketika memicu kemarahan dari sang naga yang tak mau dikurung kembali. Lantas naga itu pun segera melancarkan serangan pilar api ungu hitam, yang mana serangan tersebut tepat mengenai Mugu serta teman-temannya.
Mugu terlihat terkejut dengan serangan dari naga api 3000 pembakaran, sedangkan tetua aula jiwa lainnya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ini. Bahkan mereka juga membawa ribuan jiwa, untuk dijadikan umpan agar bisa menguras kekuatan api 3000 pembakaran. Sementara itu, Xiao Yan hanya bisa menyaksikan kekejaman tersebut. Puluhan ribu tubuh spiritual segera mengorbankan diri mereka, dan ternyata perkiraan para tetua aula jiwa memang benar, sebab hasil dari pengorbanan banyak tubuh spiritual sangat efektif. Kobaran api ungu hitam di tubuh naga raksasa perlahan memudar, yang menandakan bahwa kekuatannya telah banyak terkuras. Namun meskipun kekuatannya melemah secara drastis, api 3000 pembakaran tetap tak mau tunduk pada siapapun. Kemudian naga api pun segera melancarkan serangan balasan, yang membuat empat tetua aula jiwa menjadi sangat panik. Mereka berempat terpaksa menggunakan teknik penguncian jiwa, dan ketika teknik itu mulai diaktifkan, rantai hitam besar muncul sehingga membelit tubuh naga api. Lalu beberapa saat kemudian, rantai hitam tersebut mampu menghentikan badai api yang dikeluarkan oleh naga 3000 pembakaran. Hal itu tentu saja membuat Mugu sangat senang. Lantas para anggota aula jiwa lainnya menyuruh Mugu untuk mengambil inti api dari naga tersebut. Karena rantai pengunci jiwa tak akan bisa bertahan lama, seketika itu juga Mugu langsung mendekati sang naga yang terdiam menatap inti api miliknya. Tetapi saat Mugu bersiap menyerang, api 3000 pembakaran tiba-tiba saja menghentikan perlawanan. Dan dengan kilatan tajam di matanya, keluarlah seekor naga kecil berwarna ungu hitam, yang ternyata itu adalah inti spiritual dari api 3000 pembakaran. Tanpa berbasa-basi naga kecil tersebut pun, langsung menyerang Mugu dengan kekuatan yang cukup besar. Sampai-sampai membuat Mugu mengeluarkan darah akibat serangan darinya. Dua tetua aula jiwa segera melesat mendekati inti api surgawi yang sangat istimewa, dan meskipun naga api telah banyak kehilangan kekuatannya, ia masih mampu melawan mereka dengan bertubi-tubi. Karena merasa terpojok, tetua aula jiwa kembali mengerahkan para tubuh roh bunuh diri, untuk menghadapi api 3000 pembakaran. Kemudian roh-roh itu langsung meledakkan diri mereka di sekitar naga api. Hal itu tentu membuat tubuh naga api semakin bertambah lemah. Menyaksikan teknik tersebut membuat Ciuling menjadi sangat cemas, karena dirinya menyadari bahwa jika keadaan terus seperti ini, maka api 3000 pembakaran akan benar-benar jatuh ke tangan aula jiwa. Namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa, sebab para tetua menara pil masih juga belum tiba di domain bintang. Tapi tiba-tiba saja Xiao Yan meminta Ciuling untuk membantunya, yaitu dengan menghadang Mugu serta salah satu tetua aula jiwa yang sedang terluka. Xiao Yan berencana untuk mengurus api 3000 pembakaran jiwa, dan satu tetua dari aula jiwa yang tersisa. Awalnya Ciuling terlihat sangat terkejut dengan keberanian Xiao Yan, namun pada akhirnya ia pun menyetujui rencana tersebut. Kemudian Xiao Yan langsung pergi menuju naga api berada. Mugu yang melihat Xiao Yan segera menegaskan, agar sebaiknya kau tidak mencari masalah denganku. Tetapi Xiao Yan hanya fokus pada tetua aula jiwa yang sedang menghadang naga api. Mugu bersiap untuk menghentikan tindakan Xiao Yan, namun datang Ciuling yang menghalangi jalannya, dan meskipun kondisi Ciuling sedang tidak baik-baik saja, tapi dirinya mampu menghadapi Mugu serta satu rekannya yang terluka. Ciuling tersenyum penuh kemenangan, karena merasa bahwa rencana yang ia susun bersama Xiao Yan akhirnya berhasil, sedangkan tetua aula jiwa yang sedang menghadapi api 3000 pembakaran menyadari, kalau kemenangannya sudah ada di hadapannya. Naga api peringkat ke-9 tersebut terlihat semakin lemah, dan ketika tetua aula jiwa mencoba menyegel inti spiritualnya, tanpa diduga sebuah angin yang sangat kencang muncul dari belakang tubuh tetua itu. Boneka iblis langit milik Xiao Yan pun kini telah berada di depan sang tetua. Boneka iblis yang memiliki kekuatan seperti Dao Sun membuat tetua aula jiwa menjadi tak berdaya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 126 pun bersambung.
Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.